Langsung ke cerita ya. Semuanya dimulai dari saat saya dan suami baru nikah tahun 2007. Setelah nikah, kami berdua coba cari-cari rumah untuk kami tinggali. Setelah kesana kemari, mencari gitu ya, kami akhirnya tertarik dengan sebuah rumah yang cukup luas di kawasan Parung. Rumah ini terbilang cukup luas, 2 tingkat, asri, dan rumah di kanan kirinya nggak terlalu padat. Dan yang paling menggiurkan, rumah ini relatif murah. Oke. Makanya saya dan suami nggak terlalu lama-lama lagi mikir untuk ambil rumah yang ternyata udah 4 tahun kosong ini. Singkat cerita, 2 bulan kami tinggal di sini, tidak ada keanehan apapun. Masuk bulan ke-6, baru mulai terjadi keganjilan demi keganjilan. Yang pertama, suatu malam kami didatangi oleh Pak RT dan seorang perwakilan warga. Mereka bertanya, apakah sedang ada masalah di rumah karena berdasarkan penuturan tetangga kami, mereka seringkali mendengar jeritan, teriakan, atau tangisan yang sering terdengar tiap dini hari. Kami jawab bahwa kami gak pernah bertengkar dan mendengar suara-suara tersebut. Nah, yang kedua, tukang mie tek-tek nih yang biasa lewat dan kami beli. Tiba-tiba bertanya, kamar atas siapa yang nempatin, Mbak? Tanyanya, atas kosong sih, Mas. Dijadiin tempat naruh barang gudang gitu, tempat naruh barang gudang gitulah gitu. Jawab saya. Oh, kirain ada yang nempatin, saut Masnya. Emang kenapa, Mas? Saya balik nih, nanya ke dia. Kadang kalau saya lewat, ada yang berdiri, Mbak, di pinggir jendela. Gak ada kok, Mas, hordeng kali gitu. Ada ketawanya nih soalnya si Mbaknya. Saya coba mencairkan percakapan. Oke, kejadian aneh lain akhirnya dialami oleh kami sendiri. Waktu itu malam Kamis kalau gak salah, sekitar jam 12:30 malam, saya udah tidur di kamar. Suami masih sibuk sama laptopnya. Ada deadline jam 8 pagi. Katanya. Oh gitu ya. Ini gue kecil amat. Oke, jam 8 pagi katanya. Saat suami sedang ngutak-ngatik angka di depan laptop, tiba-tiba terdengar suara jeritan diikuti tangis lirih dari lantai atas rumah. Ia tertegun sejenak dan berniat ke atas. Saya juga langsung bangun dengar suara itu. Itu apa ya, Mas? Tanya saya ketakutan. Gak tahu, tenang, coba kita cek, jawab suami saya mencoba menenangkan. Kami berdua naik tangga pelan-pelan. Kali ini terdengar suara kaki seperti berlari. Sampai di atas, kami lihat ada samar-samar sosok wanita dengan baju warna merah muda berdiri di pintu balkon, wajahnya pucat sekali, memandangi kami berdua yang tercekat tanpa suara. Perlahan ia menembus pintu balkon dan badannya tuh gak jelas, seperti asap, susah sekali untuk saya deskripsikan. Kami buka tuh pintu balkon, tidak ada lagi sosok barusan. Itu gangguan paling parah menurut kami. Seminggu setelah kejadian itu, kami sepakat untuk panggil Ustadz guna membersihkan rumah ini. Setelah melihat-lihat rumah kami, sang Ustadz bilang kalau sosok perempuan yang ada di lantai 2 ini adalah korban perkosaan yang depresi lalu gantung diri. Ia gantung diri tepat di kamar yang saat ini kami jadikan gudang. Keluarganya menutupi masalah ini dan bilang kalau sang perempuan meninggal karena serangan jantung. Makanya warga sekitar gak menaruh curiga sama sekali. Perantara yang menjual rumah ini ke kami pun sama sekali gak cerita soal ini. Setelah dibersihkan, kami pun kembali menggelar pengajian sekaligus doa untuk arwah perempuan tersebut. Alhamdulillah gak pernah lagi tuh ada gangguan gaib di rumah ini. 3 tahun tinggal di sana,
Akhirnya rumah tersebut kami jual lagi dan kami pindah ke Tanjung Duren. Sekian cerita saya, Mas. Maaf kalau terlalu panjang dan gak serem. Next time saya akan cerita pengalaman waktu liburan di Lembang. Terima kasih.